di saat kita sudah bekerja itu ilmu-ilmu yang lain tuh harus kita pelajari juga ya. Ya, kita pelajari saat kita mendalami satu profesi, bukan berarti kita abai dengan ilmu-ilmu profesi yang lain. Contohnya kayak marketing ya. Seorang marketing itu selain dia harus belajar ilmu komunikasi, banyak ilmu-ilmu lain yang harus dia pelajari. For example, ketika misalkan orang menghadapi kejenuhan ketika berkomunikasi, bagaimana sekarang kita membuat kejenuhan itu menjadi tidak jenuh? Harus ada refreshingnya dengan mungkin main sulap gitu kan, entah dengan bernyanyi atau dengan humor. Menyampaikan humor itu, menyampaikan cerita itu juga tidak sembarangan karena ada ilmunya sendiri gitu. Untuk kita berkelakar itu juga, untuk bercanda itu ada ilmunya sendiri, nggak bisa sembarangan. Karena ketika kita salah melakukan kelakar, kita akan dilihat konyol oleh orang, akan terlihat bodoh kita. Tapi bagaimana kelakar itu atau bercanda itu bisa tepat pada sasaran dan pada proporsinya. Ya, kalau kita bicara sama orang-orang yang high class, mungkin kita nggak bisa lagi bercanda dengan aspek-aspek yang berbau porno gitu atau berbau fisik gitu kan. Ya, lebih intelektual lagi karena sense humornya juga pasti akan lebih tinggi gitu. Dengan idiom-idiom. Makanya itu penting belajar ilmu humor itu ya, belajar ilmu tentang komedian. Sekarang banyak ada stand up komedi misalnya. Belajar untuk seperti itu gak gampang. Itu pun tetap dipelajari loh, maupun dia ngelawak kayak gitu. Ya ada skrip-skrip yang dia buat. Ya, ada struktur yang harus dia, bagaimana punchline itu harus dia lempar sehingga orang ketika nanti pada closingnya orang tahu, oh iya ini loh kesimpulan dari ceritanya dia, sehingga nggak ngambang gitu. Nah, sebetulnya semakin kita mendalami dunia kita, semakin banyak ilmu yang harus kita pelajari, apapun. Jadi jangan terlalu berpuas diri, karena buat saya rasa puas itu adalah racun dari kreativitas. Jadi kalau kita sudah punya merasa puas, merasa hebat, merasa jago, maka sebetulnya kita sudah mati di dalam kehidupan. Kenapa? Karena nggak ada yang kita kejar. Tapi semakin kita merasa bahwa kita mau banyak belajar, mau banyak menerima, maka sebetulnya hidup kita akan menjadi terasa lebih hidup, gitu. Nah, itu. Dan sebenarnya pun belajar itu bisa datang dari mana aja ya. Ya, dan belajar dari jalanan, kita bisa menangkap intisari yang baik dari jalanan. Kita belajar mungkin dari seorang tukang sapu jalanan, kita bisa nangkepnya. Ataupun kita belajar dari orang yang mikul jualan, kita ambil intisari itu dia seorang pekerja keras, maupun pendapatan dia sedikit, tapi dia harus terus bekerja untuk mencukupi kehidupannya ya. Yang penting kita selalu merasa diri kita menjadi wadah yang kosong. Kalau kita masih bersikap wadah yang kosong, berarti wadah itu masih bisa menerima. Repot kalau kita sudah merasa diri kita terlalu penuh, padat, sehingga ketika apapun yang dimasukkan ke dalam wadah itu akan luber, terbuang sia-sia. Contoh paling kecil, ketika saya ikut sebuah acara televisi. Jadi permainan saya justru saya dapatkan dari tukang kunci di pinggir jalan, gitu loh. Tukang duplikat kunci. Ketika saya berbicara sama dia, ngobrol sama dia, terus akhirnya saya tawarkan sesuatu yang menjadi sebuah keajaiban gitu loh, dan dia berusaha untuk menciptakan itu. Saya banyak belajar dari si tukang kunci itu, bagaimana sebetulnya memanipulasi kunci itu sedemikian rupa sehingga orang lain tidak tahu bahwa sebetulnya kunci itu dimanipulasi dan tidak pernah bisa menemukan di mana manipulasi kunci itu. Saya dapat dari mana? Ya dari tukang kunci yang paham tentang kunci. Wah, begini dia coba gagal, kita coba lagi gagal, coba lagi sampai ini yang kita cari. Gitu. Atau ada satu kalkulator, ya, yang saya belajar justru dari orang yang mengerti tentang programming kalkulator gitu. Kalkulatornya ada programmingnya? Iya, ada programmingnya. Ternyata kode-kode di dalam kalkulator itu
kalau kita sentuh sesuatu maka dia akan menjadi sebuah kode, menjadi sebuah operasional dalam kalkulator. Saya nggak ngerti tentang kalkulator, tapi saya bisa berbicara dengan orang yang paham kalkulator dengan keinginan yang saya ingin menciptakan keajaiban dari kalkulator itu. Sehingga si ahli kalkulator itu, programming kalkulator itu menciptakan dari ilmunya sebuah keajaiban di kalkulator yang setiap hari bisa kita pegang, bisa kita beli dengan harga murah di pasaran gitu loh. Bahwa kalkulator itu yang dimanipulasi itu tidak terlihat sebagai kalkulator yang dimanipulasi gitu. Tapi tetap apa yang kita pelajari juga itu tergantung diri kita untuk mengaplikasikannya. Contoh misalnya kita belajar membuat pisau. Ya, mungkin kita mempelajari ilmu pisau itu membuat gimana cara pisau itu tajam dengan sempurna. Nah, jadilah seni membuat pisau. Tapi di saat diri kita menangkap itu salah dan negatif, mungkin di saat kita sudah bisa menghasilkan pisau yang tajam, malah kita buat sesuatu menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti malah untuk nodong. Nah, sebetulnya apa sih tingkat tertinggi dari orang mempelajari sebuah ilmu? Begitu juga ketika seorang marketing mempelajari ilmu tentang komunikasi atau yang menunjang ilmu-ilmu marketing. Karena tingkat tertinggi dari itu semua adalah ketika orang sudah bisa memahami aktivitasnya, kegiatannya menjadi sebuah nilai yang filsafati. Nah, kalau udah pada tingkatan itu, maka dia sudah selesai dengan pemahaman dari ilmunya itu, gitu. Sehingga biasanya orang pada tingkatan ini sudah tidak lagi mengejar materi, tapi materi mengejar dia. Ya, contohnya misalkan ketika kita mau mempelajari sulap, maka kita akan belajar kepada orang yang paling jago sulapnya. Nah, kalau kita ketemu orang yang paling jago main sulapnya, tentu orang itu akan mengajarkan secara filsafati, mengajarkan secara terstruktur, maknanya dan sebagainya. Bukan hanya mengajarkan triknya saja dari sulap gitu loh. Sama ketika kita belajar tentang komunikasi. Kalau kita belajar dengan orang yang ahli komunikasi, maka kita akan mempelajari nilai-nilai filsafat dari komunikasi itu. Dan si ahli komunikasi itu tidak mencari lagi orang untuk orang mempelajari ilmunya, tapi orang akan datang ke tempat dia untuk belajar ilmunya. Dengan belajar ilmunya berarti kan ada nilai-nilai material yang akan dia dapatkan, ya kan? Orang bayar untuk belajar, ya kan? Terus ketika dia menciptakan buku, maka orang beli buku itu, sehingga bukan lagi dia mengejar materi, tapi materi yang akan mendekati dia, bahkan dalam tanda kutip mengejar dia. Semakin tinggi orang ilmunya, semakin dia memahami ilmunya, semakin banyak kemungkinan materi itu datang ke dia tanpa harus dia mencari keluar. Ya kan? Yalah. Contohnya kok seorang entertainer, seorang entertainer yang hebat, dia nggak mungkin lagi nongkrong di stasiun televisi, ya kan? Terus mencari job, menawarkan diri, atau bahkan dia harus mengangkat seorang manajer yang dalam tanda kutip adalah marketing dirinya, menawarkan stasiun. Enggak, stasiun televisi akan mencari dia gitu. Oh iya, karena kalau stasiun televisi itu mencari seorang entertainer itu, maka rating dan sharing televisi itu akan jadi tinggi. Kalau dia adakan off air, maka orang akan berbondong-bondong untuk beli tiket untuk menonton off airnya. Kan seperti itu. Dia sudah tidak lagi perlu untuk dalam pengertian promosi itu, orang hanya tinggal diingatkan aja. Ya, contoh lah, misalkan kita ambil Iwan Fals, yes. Ya. Dia adalah sekarang kita harus akui sebagai maestro musik di Indonesia. Tidak bisa disangka. Oma Irama misalkan. Kalau misalkan kita pajang fotonya aja Iwan Fals show gitu loh, nggak perlu lagi dikasih tahu Iwan Fals itu siapa. Iwan Fals adalah penyanyi balada bla 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 bla. Nggak perlu. Foto Iwan Fals show tanggal sekian, orang akan berbondong-bondong. Tapi bagi orang yang tidak dikenal, dia akan butuh tuh pemahaman itu. Siapa sih orang ini? Ini adalah penyanyi terkenal, mendapatkan Grammy Award, bla 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 bla, sehingga menarik orang untuk, iya nggak sih yang diomongin itu benar atau enggak? Jadi semakin sederhana orang menawarkan diri ketika orang itu
memiliki ilmu yang sudah mumpuni, karena orang sudah tahu gitu. Hanya untuk mengingatkan aja bahwa dia akan melakukan sesuatu. Sama orang membuat buku itu ya tidak perlu lagi harus repot-repot, karena bukunya akan dicari. Kalau misalkan kita bicara tentang ilmu fisika, maka kita akan mencari buku karya seorang ahli fisika yang terkenal gitu. Nggak mungkin hanya guru, ya istilahnya guru di desa yang tidak itu dia bikin buku gitu ya, yang dia mempelajari ilmu orang gitu, menulis ilmu orang. Yang dicari ya ilmu orang yang ditulisnya itu tentunya. Jadi begitu. Tidak ada ruginya orang-orang belajar bagi saya. Jadi segala apapun yang kita jalani, kita tetap belajar ya, tetap belajar. Luar biasa kan ilmu dari Bang Toto ini. Nah, pertanyaan saya yang terakhir buat Abang. Di posisi Abang sudah seperti ini ya, sudah menjadi seorang seniman. Ilmu apa yang sampai saat ini masih dipelajari? Kalau ilmu yang dipelajari masih banyak. Contohnya tentang ilmu koleksi saya ini, saya masih semakin saya punya satu koleksi gitu ya, semakin saya ternyata bodoh gitu loh. Contohnya batu lah. Yeah. Ketika saya ada tiba-tiba menemukan satu batu, saya akan bertanya sebetulnya bagaimana proses batu itu bisa menjadi bentuknya seperti ini. Ternyata banyak sekali ilmu tentang batu, dan ternyata menikmati batu itu pun tidak sembarangan, karena setiap batu itu ada cara menikmatinya tersendiri gitu loh. Mungkin kalau saya kira orang saya melihat batu, yang penting batu itu berkilau cahaya udah ya, cukup gitu. Bagi yang orang dalam tanda kutip ya, bukan saya bilang orang awam gitu, itu dalam tanda kutip ya, tidak mengatakan bahwa orang awam itu lebih bodoh daripada orang yang enggak. Tapi orang awam dalam pengertian ilmunya mungkin belum mencapai pada satu tingkatan. Ya, itu menganggap oh ya udah ini seperti ini. Sama aja ketika saya belajar ilmu tentang pusaka gitu ya, tentang keris. Ternyata tidak semua keris itu atau pusaka itu bisa dinikmati dengan cara yang sama. Ada pusaka-pusaka yang kita bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda walaupun bentuknya sama gitu. Karena ada kita bisa menikmati dari sisi kesejarahannya, ada kita bisa menikmati dari sisi metalurginya gitu kan. Ada yang kita bisa nikmati dengan isotorisnya, keajaiban-keajaiban atau energi yang ada di dalam pusaka itu. Walaupun pusaka itu satu, sama gitu. Ternyata beda cara menikmatinya. Nah, nilai itulah yang membentuk kenapa materi-materi itu menjadi punya harga, punya nilai gitu. Itu pada dasarnya. Ya bagi orang yang nggak memahami ya udah begitu aja. Gila kalau. Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang beli lukisan gitu ya, lukisan kotak-kotak, sekian miliar gitu kan, lukisan itu. Mungkin orang awam mungkin ya udahlah. Ngapain gitu ya beli lukisan sekian miliar, beli keramik sekian ratus juta sampai sekian triliun. Ada keramik yang sampai triliunan gitu harganya. Apaan gitu? Bagi orang yang tidak bisa menikmatinya ya memang susah nilainya. Tapi bagi yang mampu dan bisa menikmatinya, harga segitu mungkin menjadi murah gitu. Permasalahannya gitu. Karena semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi juga tingkat pemuasan kita terhadap ilmu itu. Saya sering ngomong sama teman-teman yang kuliah di kesenian ketika saya masih kuliah di kesenian di Yogyakarta. Saya selalu bilang sama adik-adik kelas saya, kamu siap nggak menjadi tidak puas? Kamu siap nggak untuk menjadi tidak puas? Iya, karena ketika saya belajar tentang teater gitu ya, dulu saya nonton teater ya nonton sandiwara ya begitu puas. Tapi ketika kita mengetahui ilmu tentang teater, rasa kepuasan kita itu semakin bertambah. Semakin melihat teater itu semakin kita selalu menilai banyak jeleknya, banyak kekurangannya, karena kita tahu ilmunya. Padahal teater yang saya tonton sama aja ketika saya belum belajar kan. Nah, betapa sulitnya bagi seorang saya untuk menonton sebuah karya seni atau menikmati karya seni dengan kepala kosong gitu. Bagi yang tidak memahami ilmunya enak dong gitu menikmati bentuk seni gitu ya. Tapi bagi orang yang memahami ilmunya, menjadi tingkat pemuasan nilai seni pada sajian itu semakin tinggi.
Oh dulu ya orang nari, ya nari-nari ini, oh ya udah selesai, oh bagus gitu kan, kita puas. Tapi ketika kita belajar ilmunya tentang tari, bahwa harus ada ini, ada itu, kan kok nggak mengikuti ini, kok nggak mengikuti, dan duduk dengan kepala kosong itu susah. Duduk dengan menikmati, kita pura-pura nggak tahu gitu ya, nggak bisa, karena kan ada di kepala kita ilmu itu. Paling ya kita hanya, ya udahlah, daripada kita membahas sesuatu yang sudah terjadi, ya kita diam. Sama juga ketika saya mempelajari sulap gitu. Dulu waktu saat saya tidak mengetahui ilmu sulap, melihat orang main sulap, senang aja gitu. Wih keren, wih hebat gitu lah. Tapi begitu mempelajari lagi ilmu sulap itu, lama-lama kok kurang ini, kurang itu, banyak tidak puasnya. Makanya pertanyaan saya kepada mahasiswa atau orang yang ingin belajar seni, siap nggak kamu untuk tidak puas? Kalau nggak siap, lebih baik jangan. Mendingan jadi orang awam, lebih nikmat. Menikmati apapun, itu sudah puas segitu gitu. Luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya sekarang ini sedang bekerja ya, cari ilmu sebanyak mungkin ya. Itu aja paling ya sesi ngobrol kita bersama Bang Tortor The Oracle ini ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan pastinya menginspirasi saya juga. Jadi saya minta quote dari Abang ya untuk kata-kata terakhir di penutupan konten kita kali ini. Sebelumnya untuk sebelum quote dari Bang Dokter ini ya, kalau untuk sekiranya teman-teman suka dengan video saya bersama Bang Dokter, silahkan like dan share video saya kali ini ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman di perjalanan karirnya teman-teman ya. Amin ya. Dan jangan lupa ya subscribe channel saya di Hans Marcel pakai C double L ya. Subscribe channelnya Tortor The Oracle ya. Saya minta quote-nya dari Abang. Jadilah selalu tempat yang kosong dan belajarlah sampai kehidupan memisahkan kita. Biasa, sangat kena banget loh. Jadilah sesuatu yang kosong, biar semua ilmu itu masuk semuanya ke kita. Jangan merasa penuh ya Bang ya. Itu aja perjumpaan saya Hans Marcel bersama Bang Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak.